saya Rizky Amalia yang pada kali ini diberi kesempatan untuk membawakan segmen baru dari PPKS TV yaitu Sawitcast, podcastnya Planter Sawit Indonesia. Hadir bersama saya nih orang nomor 1 di PPKS, sering kami panggil Pak Kapus seperti itu, yaitu Bapak Dr. Edwin Syahputra Lubis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah, semoga kita sehat semuanya. Ya, jadi Pak Kapus ini pada tahun 2021 lalu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 110 tokoh sawit Indonesia bidang tokoh muda dan inovator ya Pak ya. Bisa diceritain nggak nih Pak ke kita perjalanan Bapak ya dari awal masuk ke PPKS sampai sekarang menjadi kepala pusat itu, dari dulunya memang passionnya di riset sawit atau bagaimana Pak? Ini saya lihat CV Bapak itu panjang banget, saya sampai nggak bisa ngapalin Pak. Oke, terima kasih Mbak Amel ya sebagai host di SDC Perdana podcast kita yang kita namakan Sawitcast ya. Pertama-tama tentunya saya menyapa dulu semua sahabat PPKS dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat walafiat, dan tentunya podcast ini yang kami namakan Sawitcast ini tentunya bukan untuk latah-latahan ya Mbak ya, iya. Tetapi sudah menjadi keharusan setiap institusi atau kelembagaan untuk menggunakan semua media komunikasi digital dalam melaksanakan kegiatan bisnis ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ya tentunya harapan kita podcast ini yang kita namakan Sawitcast. Ini ada Sawitcast karena sawit itu cash atau gimana maksudnya? Jadi podcastnya Planter Sawit Indonesia Pak. Jadi ini memang kita ingin mendekatkan sama planters yang khususnya planters milenial Pak, yang di luar sana sudah banyak sekali kan Pak. Saya pikir karena sawit itu begitu panen dapat cashnya gitu ya, Sawitcast. Oh ya. Ya, semoga Sawitcast ini nanti menjadi sarana komunikasi yang berguna, informatif bagi seluruh insan sawit di Indonesia. Itu tentunya harapan kita semuanya ya. Oke, mengenai perjalanan karir saya ya. Saya pertama kali masuk PPKS itu ada tahun 1994 ya. Dan sudah menjalani dari berbagai bidang, dari peneliti tanah, kemudian di kebun, kemudian di namanya biro umum dan lain sebagainya ya. Dan kalau saya ceritakan bahwa keluarga saya adalah generasi ketiga ya di perkebunan kelapa sawit. Jadi berbeda dengan sekarang ya. Kalau kita dulu meneliti itu serba manual dan sangat terbatas internetnya. Saya dulu waktu ambil S2 itu sangat susah mencari literatur, harus ke library ya, ke perpustakaan kampus. Tidak seperti sekarang semuanya ada PDF. Jadi dunia digital sekarang ini seharusnya memudahkan bagi kalian milenial untuk melaksanakan penelitian ataupun pekerjaannya. Ya sering dengan waktu ya saya diamanahkan ya menjadi kapus di zaman yang ketidakpastian ini. Jadi tentunya tantangan tersendiri bagi saya. Apalagi peneliti PPKS itu mayoritasnya milenial ya. Milenial ini kan dalam tanda kutip susah diatur ya Mbak ya? Betul nggak itu Mbak? Lebih independen gitu ya Pak? Lebih independen. Oke, independen. Jadi mau tidak mau saya harus menyisihkan diri ya, karena saya melihat data statistik bahwa peneliti PPKS, dan bukan hanya peneliti, seluruh SDM PPKS itu mayoritasnya itu di atas 50% itu adalah milenial ya, milenial. Jadi saya ambil hikmahnya saja bahwa milenial itu mempunyai sifat-sifat yang punya keunggulan, terutama dari sisi teknologi ya, kemampuan mereka dalam menyerap teknologi. Istilahnya apa? Adopsi. Teknologi savvy ya. Nah itu istilahnya. Berarti ini Pak Edwin ini benar-benaran planter sejati ya, dari kecil sampai besar itu memang hidup di perkebunan ya Pak ya. Jadi terbiasa pindah dari satu kebun ke kebun yang lain ya. Jadi kalau misalnya planters di luar sana, aduh susah sinyal nih, penempatan di sini jauh. Nah sebenarnya itu sudah dari dulu mungkin lebih itu ya Pak ya, sebenarnya lebih susah seperti itu. Jadi sudah Pak Edwin sendiri sudah merasakan dari yang dulu zaman harus lihat naik ke tower dulu ya Pak ya. Sampai sekarang pun mungkin kayak gitu ya Pak sebenarnya kalau di beberapa kebun kayak gitu. Iya, bisa dikatakan hampir semua kebun lah sekarang sudah ada line ya, ada line. Ya masa kecil saya ya di bawah pohon sawit gitu. Jadi
kecintaan saya sama sawit jangan diragukan lah gitu ya. Jangan diragukan kecintaan dan kesetiaannya ke kelapa sawit ya Pak ya. Nah jadi tadi Bapak sudah merasakan berbagai era dong Pak ya, berarti udah memang kerasa banget ya dari dulu sampai sekarang. Risetnya juga berbeda ya Pak ya untuk pemanfaatan teknologinya. Yang paling berasa itu apa Pak bedanya dari riset zaman dulu sampai sekarang gitu di era 4.0 sekarang ini? Ya oke. Di zaman kami dulu ya itu sangat terbatas literaturnya ya. Kalaupun ada kita harus beli mahal ya benar-benar. Kemudian pengolahan datanya itu hanya beberapa program statistik aja yang ada dan sangat sulit ya. Dan juga laptop itu langka dulu, sangat langka. Jadi masih pakai ya paling kalau ada laporan-laporan hanya ada 1-2 yang megang komputer, desktop juga masih terbatas, jadi masih pakai mesin ketik ya zaman dulu Pak. Serba manual, pengolahannya serba manual, literaturnya serba manual. Tapi artinya itu membuat kami lebih tangguh, ya, lebih tangguh dibanding yang sekarang ya. Yang sekarang kan lebih mudah semuanya. Tapi kemudahan itu seharusnya harus ditingkatkan dengan kualitas daripada penelitian milenial yang sekarang. Itu aja sih. Intinya perbedaannya adalah kemudahan sekarang dalam hal literatur, dalam hal kolaborasi, dalam hal pencarian data dan lain sebagainya dibanding kami dulu. Itulah intinya, bahwa kalau dulu serba manual, sekarang lebih ke digital. Kita tahu kalau digital itu pasti lebih efisien dan lebih efektif. Itu aja perbedaan mendasar daripada penelitian yang dahulu dengan penelitian yang sekarang. Berarti memang ada plus dan minusnya ya Pak ya, apalagi kalau sekarang tuh semua serba cepat ya Pak, kita harus cepat beradaptasi seperti itu ya. Nah ini ngomongin tadi milenial Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa mayoritas peneliti PPKS itu juga di generasi milenial ya Pak ya. Pak Kapus sendiri ini julukannya sudah kepala pusat milenial nih istilahnya seperti itu gitu. Nah dari Bapak sendiri lihat potensinya itu kedepannya bagaimana Pak untuk milenial sendiri? Bicara milenial ini kan ada dua ya, satu milenial karena umur atau milenial karena sudah menjadi gaya hidup. Ya. Jadi sekarang kan milenial itu sudah jadi gaya hidup. Contohnya yang umur-umur yang nggak milenial pun sekarang harus mengikuti gaya-gaya milenial, ya kan? Iya benar. Karena kita ketahui bersama bahwa milenial itu identik dengan digital. Mengenai riset. Jadi milenial itu kan saya katakan tadi bahwa ketertarikannya itu adalah di teknologi. Jadi arahnya tentunya penelitian milenial itu seharusnya ya ke arah revolusi industri 4.0, yaitu big data, mengenai artificial intelligence, otomatisasi, robotisasi, bioteknologi. Itulah passionnya. Saya juga tidak bisa memaksakan milenial itu melakukan penelitian dasar, penelitian pemupukan dan lain sebagainya. Itu biar kami lah yang lakukan itu. Jadi peneliti-peneliti milenial ini arahnya ke teknologi lah. Dan kita ketahui bersama juga di perkebunan kelapa sawit itu masih low teknologi, low tech ya. Jadi itu tantangan penelitian milenial. Penelitian milenial saya harapkan arahnya ke sana, dan itu tentunya sesuai dengan passion milenial ya. Passion milenial yang suka dengan teknologi. Dan pengetahuannya tentang teknologi lebih cepat menyerap teknologi daripada generasi kami tentunya. Menurut Bapak sekarang itu generasi muda milenial dan Gen Z ini sebenarnya minatnya ke riset sawit itu banyak nggak ya sih Pak makin kesini gitu? Apakah mungkin lihat dari misalnya yang masuk ke PPKS nih gitu, apakah peminatnya makin banyak atau makin susah nih Pak nyarinya calon-calon peneliti potensial ini Pak sekarang? Iya, saya berdasarkan data ya, saya kebetulan sudah beberapa kali sebagai panitia penerima peneliti di pusat kelapa sawit. Saya itu malah melihatnya susah memilihnya, bukan susah mencarinya. Kalau saya buka lowongan gitu, lamaran by web ya, kita kan sekarang by web ya. Wah itu sekali melamar itu waduh ribuan tuh Mbak, ribuan dan pinter-pinter ya. Bahkan sampai wawancara juga saya sampai bingung memilih. Kalau bisa saya pengen menerima semuanya. Nah, tapi karena ada limitnya atau ada batas kuotanya ya, sehingga jadi minatnya banyak, Mbak.
minatnya banyak. Minatnya banyak. Berarti itu ya profesi peneliti itu bukan dipandang menjadi satu hal yang sulit atau apa gitu ya Pak ya, sepertinya sekarang ya. Iya, tapi ya itu kita harus mengarahkan penelitian-penelitian mereka itu sesuai dengan passionnya. Yang saya katakan tadi, passionnya ya ke teknologi-teknologi terkini ya. Kalau kita suruh mereka penelitian-penelitian dasar mungkin pasti tidak optimal. Makanya saya melihat data bahwa peneliti kita itu banyak yang milenial, makanya selalu saya tidak bosan-bosannya bagaimana PPKS itu cepat menjadi pusat penelitian yang digital. Karena saya ngelihat penelitinya kebanyakan adalah milenial. Kalau tantangan di riset sawit sendiri itu apa? Misalnya suka dukanya jadi peneliti atau meneliti sawit ini kan apa ya Pak? Banyak love hate relationship-nya lah seperti itu istilahnya. Satu sisi memberikan banyak devisa, kemudian tapi dari luar itu banyak sekali serangannya ya seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri selama di PPKS untuk tantangannya atau di riset sawit itu apa Pak? Tantangannya adalah kalau saya ngelihat adalah bahwa di dalam negeri sendiri masih ada pro dan kontra terhadap kelapa sawit. Jadi lawan kita itu bukan Uni Eropa. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa meyakinkan milenial terutama bahwa sawit itu baik. Sawit itu baik. Jadi kalau kita sudah bersatu, tidak ada lagi pro dan kontra terhadap sawit di Indonesia, baru kita sama-sama melawan beli campaign dari luar. Kita bicara data sedikit ya Mbak ya. Ada 27% data dari BPS menyatakan bahwa ada usia milenial dan 25% atau 27% juga generasi Z ya. Kalau digabung itu berarti di atas 50% penduduk Indonesia ya. Itu adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Belum lagi generasi alpha sesudahnya ya, generasi alpha sesudahnya. Dari literatur yang saya baca itu ada hampir 16 juta penduduk Indonesia bergantung dari sawit, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau saya analogikan ya, kita ambil yang 27% milenial itu ya, 27% dari 16 juta itu sekitar ada 4 juta. Ada 4 juta milenial yang hidupnya itu dari sawit. Jadi kalau 4 juta ini menyadari bahwa hidupnya dari sawit dan 4 juta ini kita jadikan duta sawit ya, ambasador sawit, ini tentunya bisa berperan aktif untuk mengkampanyekan bahwa sawit itu baik ya. Bisa berperan aktif untuk memberikan informasi kepada petani-petani ataupun kepada pekebun-pekebun bagaimana tata cara berkebun yang baik sehingga petani sawit Indonesia bisa menaikkan produksinya. Problem utama sawit Indonesia adalah rendahnya produktivitas petani sawit. Jadi bagaimana memobilisasi 4 juta milenial di Indonesia ini. Kalau 4 juta ini bisa mempengaruhi 100 orang, udah lebih ya. Udah 400 juta yang ini. Nah, ini kekuatan ini. Yang saya namakan yang 4 juta ini sebenarnya generasi sawit. Generasi sawit yang harus kita sadarkan bahwa kita punya kekuatan besar untuk katakan mengantisipasi seluruh beli campaign sawit ini. Dan gunakanlah milenial ini kan punya rasa ingin tahu yang besar, atau kalau bahasanya kepo ya. Nah, kepo. Jadi gunakanlah kepo dalam yang arti positif ya. Jadi kalau ada berita miring mengenai sawit, kepo dong gitu. Betul nggak faktanya? Banyak penelitian, banyak fakta, banyak segala macam. Jadi dari hasil kepo ini kan ternyata tidak. Gitu. Dengan kekuatan media sosial, mohon dong disebarluaskan, ya kan, disebarluaskan sehingga di Indonesia ini tidak ada lagi pro dan kontra sawit. Ya. Sawit itu baik, kita akui, karena seluruh hidup kita 24 jam bersentuhan dengan sawit. Tapi kita juga harus ngakui ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Jadi kalau ada hal-hal mengenai tata kelola yang tidak baik, jangan salahkan sawitnya. Ya, salahkan oknumnya, atau mari sama-sama kita bagusi tata kelola yang belum baik. Milenial silahkan memberikan masukan ke PPKS, ke lembaga-lembaga lainnya agar kita sama-sama memperbaikinya.
Jangan salahkan pohon sawit itu nggak ada salahnya sih. Ya tuh tadi sahabat sawit, jangan gebetan atau mantan aja yang dikepoin. Nah itu informasi mengenai mitos sawit di luar sana itu juga harus di cross check lagi ya Pak ya. Di luar sana tuh banyak banget bertebar. Kalau sudah di cross check jangan hanya didiamkan. Ya harus disebarkan. Benar-benar ya. Berarti kan memang sawit ini masih banyak lah itu yang harus diedukasi baik kepada pelaku sawitnya ataupun yang masyarakat luas ya Pak ya. Kalau arah dari riset PPKS sendiri nih Pak gitu, kira-kira untuk beradaptasi di dunia digital dengan sumber informasi yang disrupsinya banyak sekali ya Pak ya, sebenarnya itu gimana Pak gitu? Generasi milenial itu berperan dalam perkebunan kelapa sawit ya, karena mereka yang mewarnai media sosial. Dan sekarang kita semuanya itu melihatnya dari media sosial, bukan dari televisi, bukan dari koran, bukan dari majalah, semuanya dari media sosial, ya, media online dan lain sebagainya. Dan mereka yang menguasai itu. Penelitian kita itu tentunya harus PPKS tentunya harus beradaptasi dalam hal kita harus digital, karena milenial ini tadi kan di samping melek teknologi juga mager, malas gerak, ya kan? Mereka maunya semua itu ada dalam tablet, mereka maunya semua itu ada dalam smartphone. Mereka tidak mau menenteng buku, mereka nggak mau ke library atau perpustakaan. Jadi PPKS itu hadir dengan platform online-nya, ya kan? Sekarang PPKS itu hadir, ada PPKS dalam bentuk Instagram, bisa dilihat dengan gampang di seluruh informasi mengenai sawit, ada dalam bentuk YouTube, ya kan, ada dalam bentuk webinar, ya kan? Dan ada bentuk training yang online. Ini tentunya kita sesuaikan, bukan hanya karena pandemi ya, tapi juga ini disesuaikan dengan sifat-sifat milenial tadi itu yang maunya serba digital. Makanya PPKS itu hadir secara digital, baik dalam media sosial, baik dalam hal klinik sawit yang online, webinar, ya, semuanya kita digitalkan. Dan ini juga podcast ini juga dalam rangka itu tentunya, ya kan, melengkapi platform digital dari PPKS. Ya, jadi benar banget nih sahabat sawit ini, Pak Edun ini termasuk yang sangat care ya untuk bagaimana mendekatkan PPKS kepada masyarakat luas. Jadi menggunakan platform apa saja untuk mendekatkan riset kepada para penggunanya, seperti itu ya Pak. Dan riset-riset PPKS sendiri pun sudah mengarah ke artificial intelligence ya Pak ya, gitu, baik di dalam hulu maupun hilirnya, seperti itu ya Pak. Kan ini PPKS ini sudah berusia ratusan tahun lah ya Pak, gitu. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak yang masih belum tercapai, atau misalnya resolusi untuk PPKS di tahun 2002 inilah misalnya khususnya, itu seperti apa Pak? Ya, resolusi itu kan menetapkan tujuan ya. Kalau bisa saya definisikan, atau kalau bisa juga dispesifikkan komitmen lah ya. Komitmen, oke. Jadi resolusi PPKS di tahun 2020 itu saya bagi dua. Resolusi secara umum dan resolusi secara spesifik atau khusus. Resolusi umumnya tentunya adalah harus lebih baik dari tahun 2021 dalam hal pelayanan dan jasa, dalam hal produk, dalam hal penelitiannya. Itu umumnya ya. Nah, yang khususnya, resolusi khususnya adalah bahwa di tahun 2022 ini PPKS itu harus akselerasi digitalnya. Dan harapan saya di tahun 2022 ini PPKS itu merupakan pusat penelitian yang digital. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, produk-produk hilir itu harus lahir. Ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa kita ekspor itu harus menjadi bahan jadi, tidak boleh lagi jadi bahan setengah jadi, sehingga kita mendapatkan nilai tambah. Produk-produk hilir dari PPKS harus hadir dan bisa kita komersialisasikan, ya. Dan yang ketiga, tentunya PPKS itu harus hadir dalam setiap isu dan permasalahan di industri sawit yang kita ketahui bersama bahwa dinamikanya begitu cepat, ya, Jadi penelitiannya itu jangan berdasarkan rencana penelitian, karena bisa saja dalam minggu depan ada hal-hal tertentu yang harus kita jawab dengan cepat. Jadi begitu. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama harus menjadi digital di tahun 2022. Yang kedua produk hilir harus hadir. Yang ketiga
selalu update cepat ya, hadir dalam menjawab isu mengenai kelapa sawit. Ya, itu resolusinya. Wah, jadi ini mudah-mudahan kedepannya dengan kolaborasi semua pihak ya Pak ya, tidak hanya peneliti, namun semua bagian di PPKS resolusinya bisa terwujud seperti itu. Nah, sebelum penutup, kira-kira nih Pak, bisa bagi tips nggak nih sih Pak untuk para milenial nih yang ingin masuk atau tertarik dengan dunia riset sawit atau menjadi peneliti sawit, itu tips-tipsnya apa Pak kira-kira? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa di perkebunan sawit itu ataupun di industri sawit kita kalah dari industri-industri lainnya, bahwa di perkebunan sawit itu kehadiran teknologi ataupun input teknologi itu masih sangat rendah. Ya, Mbak Amel tahu sendiri ya, bahwa dari pemupukan ya belum sepenuhnya melakukan mekanisasi, panen juga masih manual ya, kemudian begitu juga di pabrik dan lain sebagainya lah. Aktivitas ataupun bisnis proses di perkebunan kelapa sawit itu masih bisa dikatakan manual. Kalaupun ada yang digital, ya belum sepenuhnya lah ya, belum sepenuhnya. Dan tantangan kedepannya, saya yakin dan percaya bahwa akan sulit mencari tenaga kerja di sektor perkebunan ya, karena milenial sekarang itu kan lebih suka bisnis online, lebih suka kerja di kota dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita kalau memang ingin meneliti, jadi peneliti PPKS, penelitiannya ya arahnya tentunya ke arah yang digital, Di samping memang diperlukan di perkebunan kelapa sawit, juga itu adalah passion daripada milenial, Jadi peneliti-peneliti milenial, mari kita meneliti teknologi ataupun ilmu teknologi yang dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit, yang merupakan passion juga dari para milenial. Jadi kena passionnya, kena kebutuhannya gitu. Jadi saya rasa kalau dua ini kena, saya yakin dan percaya peneliti milenial akan betah menjadi peneliti. Berarti bagaimana menumbuhkan passion tadi ya Pak ya, kemudian mempertemukan antara passion dengan kebutuhan dari riset sawit itu sendiri. Nah ya, jadi itu sebenarnya di mana-mana ya kayak gitu, apalagi sekarang ini riset kelapa sawit itu butuh peneliti-peneliti yang memang passion ya Pak ya, untuk menjawab tadi itu tantangan dari industri kelapa sawit. Sebenarnya ini masih banyak ya Pak yang bisa kita obrolin, mungkin nanti akan ada topik-topik lainnya yang di seputar riset sawit atau isu-isu terkini yang akan dijawab dalam podcast ini. Nah, tapi sebelum ditutup Mbak, ya, yang namanya podcast kan nggak satu arah kan, jadi berarti saya boleh nanya dong, ya kan? apa sih saran ataupun masukan dari Mbak Amel yang milenial terhadap saya gitu, atau terhadap generasi kami, sehingga kami bisa tahulah pendapat ataupun saran dari para milenial gitu. Aduh, saya takut kena SP nih kalau salah jawab nih. Aduh, kayak saya berasa mau diwawancarain jadi peneliti baru nih Pak. Jadi gimana Pak, kalau sebenarnya milenial ini sendiri ya tadi kan Pak, untuk sifatnya tadi idenya banyak, kemudian sebenarnya kalau yang saya rasakan sekarang adalah baik di bidang riset maupun manajemen PPKS itu sebenarnya sudah memberi kelonggaran ya bagi para peneliti untuk meneliti sesuai passionnya seperti itu. Terus kalau dari kami ya mungkin tadi itu sih Pak terkait dengan ya baik fasilitas riset, kemudian tadi itu bagaimana kebijakan-kebijakan di PPKS bisa mendukung arah riset itu gitu. Tapi kalau yang dirasakan sekarang ini adalah karena saya di bagian penelitian ya Pak ya, setiap ide dari peneliti itu sebenarnya sudah sangat difasilitasi oleh manajemen gitu. Jadi memang tergantung para penelitinya bagaimana menyampaikan ide tersebut, menerjemahkannya, kemudian kira-kira ini sesuai tidak sih dengan kebutuhan industri sekarang kayak gitu. Dan mungkin kita juga, saran dari saya, mungkin kita juga harus sering audiensi ke luar sana gitu, industri kira-kira ini riset sawit ini yang sekarang sedang dibutuhkan itu apa ya gitu. Dan kita memang salah satunya ya mungkin dengan acara-acara yang seperti ini ya Pak ya, dengan cara PPKS mendekatkan riset ke masyarakat luas, juga kita dapat mendapatkan feedback juga Pak gitu. Jadi kira-kira di luar itu sedang apa, butuh apa gitu, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjawab itu seperti itu. Ya, saya sependapat Mbak Amel bahwa sekarang itu produk itu diciptakan bukan karena kemauan produsennya, tapi produk itu diciptakan karena kemauan daripada market ataupun konsumen. Ya, saya berharap
saya bisa mengakomodir peneliti-peneliti milenial yang ada di PPKS ini. Sepertinya perlu ada lagi nih segmen khusus dari Pak Kapus, sepertinya masih banyak yang bisa digali dari sosok beliau, kemudian apa yang bisa digali dari PPKS itu sendiri. Sahabat Sawit, tiba kita di penghujung acara. Kami dari kru Sawitcast mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen Sawitcast berikutnya. Makan ucok durian di malam minggu. Sampai sekian, sampai bertemu. Sawit baik. Sawit baik. Bye.